Ini adalah vlog kami dari jurusan TTL kelas 10. Di sini kami akan menjelaskan apa aja yang ada di dalam museum. Selamat menonton. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Chandra Masirino. Saya Adrian Fadjani. Saya Ananta Baris. Kami Sekarang ada di Museum Kalimantan Barat dan kami ingin memperkenalkan apa aja yang ada di Museum Kalimantan Barat. Ayo kita ngambil. Dan oke, di sini ada peralatan pendukunan dan apa aja kan? Ada topeng, angin, pahar, pelita, kotak obat, tempayan, petipung, gong, halu, kenyalang, pancak, dan tempat tuang. Peralatan pendukunan pengobatan tradisional masyarakat suku bangsa Dayak di Kalimantan Barat dikenal dengan cara pengobatan dukun kampung yang disebut belenggang yang dipimpin oleh seorang balian atau dukun. Pengobatan atau pendukunan tersebut dilakukan tidak hanya untuk penyakit yang terjadi pada fisik seseorang, namun juga penyakit kejiwaan sebagai akibat dari gangguan roh-roh jahat. Oleh karena itu, kehadiran seorang balian dianggap penting, bahkan merupakan suatu syarat mutlak dalam pelaksanaan ritual pengobatan. Dan oke, di sebelah sana juga ada topeng dan patung. Topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat suku Dayak. Topeng dan patung dibuat dari bahan kayu, lempung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng digunakan pula dalam upacara yang lain, yakni naik dangko pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu, kematian pada upacara bukong, sunatan tradisional pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Ini Di contohnya sini- nih guys, ini contohnya. Di sini ada skulpture, dan di sini ada topeng. Marilah. Ini ada patung ritual staf, dan di sini ada Katanya untuk melakukan ritual ada yang disebut panyugu. tempat untuk melaksanakan upacara ritual religius atau magis dalam bentuk doa dan mantra yang disebut Mengahat. mengahan. Upacara ritual dimaksudkan untuk meminta kekuatan kepada roh leluhur agar mendapatkan perlindungan dan keselamatan warga kampung. Acara ritual penyuguh biasanya dilakukan pada saat masyarakat akan melakukan pembukaan lahan. Oke, kita lanjut sebelah sana. Oke, di sini ada perkawinan suku bangsa Dayak Taman. Dan di sini ada penjelasannya. Sistem perkawinan suku Dayak umumnya menganut sistem eksogami, yaitu adanya larangan untuk menikah dengan seseorang yang masih terkait hubungan keluarga. Jika aturan ini dilanggar, maka pasangan akan dikenakan denda yang bisa berupa tempayan, gong, atau gerantung, atau benda berharga lainnya yang harus diserahkan kepada ketua lembaga adat. Sebelum melangsungkan pernikahan, tahap awal didahului dengan acara meminang. Pada saat meminang, calon suami harus menyerahkan seperangkat mahar berupa tempayan, gong, atau tawa-tawa, perhiasan emas, dan menikmati pakaian, sejumlah bahan makanan, perlengkapan dan pertahanan diri. Upacara perkawinan dihadiri oleh seluruh kerabat dan warga kampung, diiringi dengan hiburan musik dan tari tradisional. Bentuk gaya pelaminannya khas diperkaya dalam ukiran kerawitan atau karawit, penempatan jenis motif maupun warna. Masing-masing mempunyai makna simbol sebagai berikut. Burung enggang sebagai lambang pasangan anak manusia yang saling mencintai. Manusia atau jung sebagai lambang kepercayaan atau sang ulu yang mengatur segalanya.
Naga sebagai lambang pendekatan alam dengan masyarakat dan lain-lain. Ini adalah baju dan baju suku, ada suku Dayak. Ya tuh ada bulu-bulu di atas kepalanya kan, macam Bulu-bulu dan ada sorbet anu kepala. Serta di situ ada kalung atau gong. dan ada kotak juga kan. Di sana ada tempayan Dan seperti di dalam tempayan itu sepertinya ada tombak bentuknya. dan di situ ada tameng, tas dan mandau. Oke, kita lanjutkan ke kelahiran Bir atau kelahiran. Di sini ada penjelasannya. Kelahiran pada suku Dayak, seorang wanita yang hamil harus menaati berbagai pantangan dalam masa menunggu kelahiran bayinya hingga 10 hari setelah melahirkan, agar bayinya tidak mengalami lemah semangat ataupun sakit. Oke, di sini ada perlengkapannya. Di sini ada hand shower, ya, ada tempat air juga, keranjang, mini keranjang, gerabah. Dan juga di sini ada terendek ya. Ini ada gerabah dan kerindang. Lanjut lagi. Oke kan di sini ada sunatan atau hitanan dan penjelasannya adalah sunat atau hitanan selain merupakan suatu peristiwa ritus juga suatu fase yang harus dilalui oleh anak-anak untuk melalui masa remajanya. Hitan itu sendiri merupakan suatu tindakan membelah atau memotong untuk menghilangkan sebagian atau seluruh kulit menutup depan dari penis demi menghindari tumpukan kotoran pada daerah tersebut. Oleh karena itu, manfaat sunat sangat besar bagi kesehatan sehingga banyak suku bangsa yang melakukannya. Salah satu suku bangsa yang melakukan sunat di Kalimantan Barat adalah suku bangsa Dayak Kendayan. Dan di sini ada peralatannya. sunatan. Di sini ada pisau dan di situ ada gong, piring dan kain. Oke, kita lanjut sebelah. Oke, sana. lanjut lagi ke tato. Oke, dan di sini ada namanya tato. Tato adalah menghiasi tubuh dengan tato pada masyarakat Dayak Kalimantan Barat. Biasa dilakukan oleh suku Dayak Iban dan Embalong di Kabupaten Kapuas Hulu. Tato mengandung nilai religius, simbol status sosial dan nilai seni. Nilai religius pada tato adalah sebagai suluh atau penerangan dalam perjalanan roh menuju ke alam baka atau dunia arwah. Pemberi kesaktian bagi dukun atau kalian, memberi kekuatan sebagai penangkal roh halus yang bersifat jahat, simbol status sosial seperti sebagai tanda bahwa seseorang telah berjasa terhadap orang lain, tanda seseorang memiliki keterampilan tertentu, dan tanda kekuasaan seperti yang dimiliki oleh ketua adat atau kepala suku. Dan kita sebelah sana ada peralatannya ya kan. Dan di sini ada jarum penusuk, gitu loh. Dan ragam hias tato ini seperti ini nih. Tempat dawat ada di bagian tengah tuh guys. Tuh. Dan pisau pengukir tato itu ada di ya kan. Oke, kita lanjut penjelasannya. Ritual kematian pada masyarakat Dayak dilengkapi dengan berbagai peralatan seperti gong yang dibunyikan selama beberapa menit untuk memanggil warga kampung agar datang ke tempat upacara tersebut. Selain itu, piring dan mangkuk disediakan pula untuk menyimpan nasi dan sesajian makanan lengkap bagi orang meninggal. Kayu selang, patung sebagai tanda kuburan, dan tempayan digunakan untuk menyimpan tulang belulang orang meninggal di dalam rumah sandung. Ada beberapa macam cara penguburan dalam masyarakat Dayak, yakni kuburan di dalam tanah, kuburan di dalam pohon, khususnya untuk menuju jenazah bayi yang baru dilahirkan. Menurut kepercayaan mereka, bayi tersebut dianggap suci sehingga tidak boleh dikuburkan di dalam tanah. Kuburan dalam sandung dengan mengangkat tulang belulang setelah seseorang meninggal 1000 hari. Kuburan di dalam sebuah bangunan yang dibuat khusus untuk menyimpan jenazah dan terlebih dahulu memasukkan mayat ke dalam peti mati atau yang disebut gulgut. Dan di sini ada peralatannya ya. Nah, seperti ini gong, ini kain, ini mangkok, ini tempayan, ini senapang. Dan di situ
ada di Bantak ya. Pertahanan diri. Perlengkapan pertahanan diri digunakan oleh masyarakat Dayak untuk berperang atau mempertahankan diri dari serangan musuh. Perlengkapan pertahanan diri masyarakat Dayak adalah sebagai berikut. 1. Perisai yang dibuat dari kayu dengan motif menggambarkan keperkasaan dan perlindungan diri dari serangan musuh. 2. Sumpit dan tombak serta mata sumpit, dampak beracun yang mematikan yang digunakan sebagai perlengkapan berburu. 3. Tangkin dan mandau yang digunakan untuk berperang atau membunuh musuh dan digunakan pula sebagai perlengkapan upacara ritual. Oke, di sini contohnya perlengkapan di sini ada ya, itu ada mandau, ini ada tangki, itu ada perisai Dayak, itu ada tombak, dan ini adalah rompi. Ini untuk tabung anak sumpit, Taruh itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada kata-kata yang salah yang tidak berkenan di hati Anda. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.